Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAKMSI sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SEAKMSI sebagai pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI sebagai pendaah. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Online Learning, Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap Perilaku Academic Fraud di masa pandemi COVID-19, studi pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, perkenalkan saya Koma Kristina Dewi dengan NIM 1717051021. Adapun subbahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Baik, langsung saja kita ke bab pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi ini sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Sehingga pada bulan Maret tahun 2020, Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Padahal dalam hal ini pendidikan sangat dituntut untuk mencetak lulusan terbaik di bidang akademik. Nah, untuk mencapai keberhasilan akan tuntutan, mahasiswa akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Nah, menurut Evangelista, pada tahun 2020, tindakan kecurangan akademik menjadi upaya untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara tindakan yang tidak jujur dan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, kecurangan akademik pada mahasiswa di masa pembelajaran daring atau online learning yaitu yang pertama dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara pada tahun 2020, di mana pada 27 tugas mahasiswa terbukti plagiarisme dengan nilai Turnitin 30% sampai dengan 80%. Lalu yang kedua dilakukan oleh mahasiswa Sains Komputer Australia National University pada tahun 2020. Sebanyak 300 mahasiswa diduga melakukan pencontekan secara massal, di mana dihukum pengurangan nilai sebesar 30%. Nah, kecurangan ini muncul setelah adanya iklan penawaran pembayaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satyawacana. Nah, selama pembelajaran jarak jauh, mahasiswa banyak yang mendapatkan nilai yang sangat baik. Ternyata setelah ditelusuri, uji plagiat terbukti tingkat plagiarisme mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh mencapai 95%. Lalu yang keempat dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan pada tahun 2020, di mana setelah dosen melakukan uji coba tentang pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan 100 mahasiswa, dosen melakukan evaluasi jawaban dari 100 mahasiswa menggunakan free plagiarism checker. Ditemukan sekitar 80% mahasiswa melakukan plagiarisme terhadap tugas yang telah dikerjakan. Benar-benar copy paste dan tanpa adanya yang dirubah. Nah, dari berita yang telah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa melakukan pencontekan dan plagiarisme dengan hasil Turnitin 80% sampai dengan 90%. Nah, hal ini mencuat ketika dilaksanakannya pembelajaran secara daring pada tahun 2020-2021. Nah, berbeda dengan tahun sebelum adanya pandemi COVID-19 atau terlaksanakannya pembelajaran secara daring yaitu pada tahun 2016. Hal ini diteliti oleh Rohmiyati, yaitu menyatakan bahwa tingkat plagiarisme pada tahun 2015 sebesar 30,73% dan pada tahun 2016 tingkat plagiarisme sebesar 26,57% pada mahasiswa universitas di Ponorogo. Nah, dan penelitian yang dilakukan oleh
Rusadi pada tahun 2020 menyatakan bahwa tingkat plagiarisme pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri pada semester genap tahun 2017-2018 berada di bawah 50%, yaitu 28% sampai dengan 47%. Nah, suatu kecurangan akademik akan muncul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor dari fraud triangle theory. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul Pengaruh Online Learning, Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap perilaku akademik fraud di masa pandemi COVID-19. Studi pada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman mahasiswa ketika dilaksanakannya pembelajaran daring atau online learning. Yang kedua, adanya tekanan atau pressure pada mahasiswa, di mana keharusan mahasiswa untuk lulus dengan nilai atau IPK yang sangat memuaskan. Yang ketiga, adanya kesempatan atau peluang mahasiswa dalam melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan mahasiswa. Yang keempat, yaitu timbulnya rasa rasionalisasi atau pembelaan diri pada mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu adanya indikasi akademik fraud pada masa pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya pembatasan masalah. Jadi peneliti hanya memfokuskan penelitian pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu online learning, pressure, opportunity, dan rationalization. Selanjutnya, peneliti merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah online learning berpengaruh terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah pressure berpengaruh terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah opportunity berpengaruh terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, apakah rationalization berpengaruh terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh online learning terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pressure terhadap perilaku kecurangan akademik atau academic fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh opportunity terhadap perilaku akademik fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh rationalization terhadap perilaku akademik fraud di masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran nyata bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari, terutama dalam menambah wawasan keilmuan di bidang etika bisnis tentang fraud di lingkungan perguruan tinggi. Lalu ada manfaat praktis, yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai fraud dan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah. Lalu bagi pihak akademis, hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan pada objek yang sama dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan akademik mahasiswa. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Nah, penelitian ini didasari oleh teori fraud triangle theory. Nah, teori ini merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Kreisky pada tahun 1953. Beliau menambahkan teori ini dengan fraud triangle atau disebut dengan segitiga kecurangan. Fraud triangle menjelaskan 3 faktor penyebab kecurangan. Di antaranya yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Selain fraud triangle theory, adapun teori-teori lain yaitu diantaranya ada online learning, pressure, opportunity, rationalization, academic fraud, mahasiswa, dan etika bisnis. Nah, adapun kajian hasil penelitian yang berkaitan yaitu yang pertama, dari penelitian Indrawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa hasil nilai sesudah menggunakan pembelajaran daring lebih baik dibandingkan dengan hasil nilai sebelum menggunakan pembelajaran daring. Yang kedua, penelitian dari Witan Nur pada tahun 2020 menyatakan bahwa
Pembelajaran e-learning atau online berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang ketiga yaitu penelitian dari Artika Triyudiman pada tahun 2021 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Yang keempat yaitu penelitian dari Dharmayanti et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang kelima yaitu Mikhail Sihombing pada tahun 2020 di mana menyatakan kesempatan atau opportunity berpengaruh positif dan signifikan pada kecurangan akademik. Yang keenam yaitu penelitian dari Monica pada tahun 2020 menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh dan signifikan terhadap kecurangan akademik. Yang ketujuh yaitu penelitian dari Anissa pada tahun 2020 menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang delapan yaitu Wicaksono pada tahun 2020 menyatakan bahwa rationalization berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Dan yang kesembilan yaitu penelitian dari Nainggolan pada tahun 2020 bahwa rationalization akademik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tindakan kecurangan akademik. Nah, adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yang dapat dilihat pada slide, di mana kerangka berpikir ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang terkait, di mana pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap perilaku kecurangan akademik atau Y, yang telah menghasilkan hipotesis H1, H2, H3, dan H4. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, online learning berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. H2, pressure berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. H3, opportunity berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Dan H4, rationalization berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini memerlukan waktu selama bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Lalu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide, yaitu dari pembuatan judul, perumusan masalah, tidak lupa membuat kajian teori, menetapkan jenis dan metode pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pengolahan data sehingga mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan, lalu mendapatkan simpulan dan saran. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Dan cara penarikan sampel dengan teknik purposive sampling dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah etika bisnis, sehingga mendapatkan sampel sebanyak 794 responden. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan menggunakan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji T, dan uji analisis regresi linear berganda. Nah, selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa kuesioner, dan data sekunder berupa data jumlah mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis. Lalu, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa secara online sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan. Lalu, responden yang menjawab kuesioner yang didapatkan hanya berjumlah 400 responden. Dan yang selanjutnya yaitu data ditabulasi dan diolah menggunakan SPSS.
Setelah data ditabulasi, selanjutnya dilakukannya uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide, menyatakan bahwa seluruh variabel memiliki standar deviasi lebih kecil dari nilai min yang mempresentasikan bahwa rendahnya penyimpangan data, yang artinya nilai data telah berdistribusi secara merata. Nah, dilanjutkan dengan uji kualitas data, yaitu yang pertama uji validitas yang dapat dilihat pada slide, di mana seluruh instrumen penelitian memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid. Nah, dilanjutkan dengan uji reliabilitas, di mana dapat dilihat pada slide. Seluruh instrumen penelitian memiliki nilai Kronesbeck alpha lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh instrumen penelitian ini dinyatakan dengan reliable. Dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas yang dapat dilihat pada slide bahwa nilai sig sutil sebesar 0,352 sehingga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada slide, menyatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VAV lebih kecil dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas yang dapat dilihat pada slide. Seluruh nilai sig dari variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi. Nah, dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada slide, di mana konstata sebesar min 2,196 satuan artinya bahwa seluruh variabel independen nilainya sama dengan 0, maka perilaku akademik fraud nilainya sebesar min 2,196 satuan. Nah, untuk koefisien X1, X2, X3, dan X4 bernilai positif, yang artinya seluruh variabel independen memberikan pengaruh ke arah positif terhadap perilaku kecurangan akademik atau academic fraud. Nah, dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada slide, di mana nilai R-square sebesar 0,855 atau 85,5%. Hal ini berarti presentasi sebesar 85,5% variabel bebas memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 14,5% dipengaruhi oleh atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dilanjutkan dengan uji T yang dapat dilihat pada slide, di mana menghasilkan H1 diterima. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,379 lebih besar dari T tabel 1,965. Hal ini berarti hipotesis diterima bahwa online learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik atau academic fraud. Yang kedua, H2 diterima. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,147 lebih besar dari T tabel 1,965. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima bahwa pressure berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik. H3 diterima. Nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,047 lebih besar dari T tabel 1,965. Hal ini berarti hipotesis diterima bahwa opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik. H4 diterima. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 9,803 lebih besar dari T tabel 1,965. Hal ini berarti hipotesis diterima bahwa rationalization berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Yang pertama, pengaruh online learning terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Online learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik, berkaitan dengan faktor opportunity atau kesempatan dalam fraud triangle theory yang menyatakan kondisi di mana individu melakukan kecurangan karena adanya kelemahan situasi dan kondisi sehingga seseorang bisa melakukan kecurangan tanpa terdeteksi dan tidak ada sanksi. Yang kedua, pengaruh pressure terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Pressure berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pressure atau tekanan yang dialami mahasiswa dalam proses belajar, maka semakin besar pula tingkat perilaku kecurangan akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Lalu, pengaruh opportunity terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Opportunity berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar opportunity atau peluang yang ada untuk melakukan kecurangan dalam proses belajar, maka semakin besar pula tingkat perilaku kecurangan akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Lalu, pengaruh rationalization terhadap perilaku kecurangan akademik di masa pandemi COVID-19. Nah, rationalization berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rationalization atau pembenaran diri mahasiswa ketika melakukan hal yang salah dalam proses belajar, maka semakin besar pula tingkat perilaku kecurangan akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Baik, dilanjutkan dengan implikasi yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi perkembangan teori-teori tentang perilaku kecurangan akademik atau academic fraud. Lalu, implikasi praktis. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti diharapkan hasil ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akademik serta dapat mengimplementasikan hasil yang diperoleh dari teori-teori pada kehidupan nyata. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan dapat menambah informasi dan dapat menekan adanya kecurangan akademik di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, yaitu bagi mahasiswa diharapkan untuk tidak melakukan kecurangan dalam bidang akademik, namun sebaiknya lebih mengasah diri dalam belajar untuk meningkatkan potensi diri demi masa depan yang baik. Yang keempat, bagi tenaga pengajar atau dosen agar dapat memperketat pengawasan kegiatan belajar mengajar agar semakin kecil kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik. Bab yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, simpulan yang terdiri dari online learning berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pressure berpengaruh positif terhadap perilaku academic fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, opportunity berpengaruh positif terhadap perilaku academic fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, rationalization berpengaruh positif terhadap perilaku academic fraud pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Lalu, saran bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan integritas diri dengan tidak melakukan kecurangan akademik, namun dapat meningkatkan potensi diri dengan cara belajar dengan baik dan bergaul dengan lingkungan yang baik pula. Yang kedua, bagi pihak universitas diharapkan dapat menerapkan pengawasan yang ketat dalam proses belajar mengajar secara online. Lalu yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel baru dan melakukan penelitian di lokasi yang berbeda. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan saya aturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.